I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Kasus suap dan korupsi Ratu Atut Khosia. Biodata. Ratu Atut Khosia SE lahir 16 Mei 1962, adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten dari 2007 sampai 2015. Ia dinobatkan sebagai gubernur perempuan pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Meski demikian, jabatannya harus terhenti setelah terlibat dalam kasus korupsi. Sebelumnya, Ratu Atut terpilih sebagai wagub berpasangan dengan Djoko Munandar pada 11 Januari 2002, ketika Djoko Munandar dicopot dari jabatannya karena terkait kasus korupsi. Ia ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten. Terdakwa kasus pengadaan alat kesehatan Ratu Atut Khosia berjalan sesuai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis 20 bulan 7 2017. Ratu Atut Khosia divonis 5,5 tahun penjara serta diwajibkan membayar denda 257 subsidiar 3 bulan kurangan. Mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia bebas bersyarat pada Selasa tanggal 6 bulan 9 2022. Terpidana kasus suap Pilkada Lebak dan kasus pengadaan alat kesehatan itu menghirup udara bebas setelah hampir 9 tahun mendekam di balik jeruji besi. Kasus yang menjerat Atut sempat menuai sorotan tajam pada 2013. Bukan hanya negara rugi besar akibat ulah Atut, namun kasus ini juga membongkar dinasti politik Banten jadi tersangka. Mula-mula 12 Desember 2013, Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, Banten tahun anggaran 2002. Dalam kasus ini, modus yang digunakan untuk menilep uang negara adalah penggelembungan harga perkiraan sementara HVS alat kesehatan. Kemudian pada 16 Desember 2013, Atut jadi tersangka kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Sebelum itu, adik kandung Atut, Tubagus Cherry Wardana alias Wawan, lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Wawan merupakan suami dari Wali Kota Tangsel Airin Rachmidiani. Atut dan Wawan diduga menyuap Akil Mokhtar yang kala itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Bersama-sama dengan Atut, Wawan juga menjadi tersangka dalam korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Atas kedua kasus ini, KPK menahan Atut sejak 20 Desember 2013. Vonis. Pada 1 September 2014, Ratu Atut divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidiar 5 bulan kurungan untuk kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Dia terbukti menyuap Akil Mokhtar sebesar 1 miliar untuk penanganan sengketa Pilkada. Sementara dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan, Atut divonis 5 tahun 6 bulan dan denda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Atut terbukti melakukan pengaturan proses pengusulan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada APBD 2012 sehingga negara rugi 79,7 miliar. Diperberat, Atut sempat mengajukan banding dalam kasus suap sengketa Pilkada Lebak, namun upaya itu ditolak. Tak menyerah, Atut mengajukan kasasi, namun pada Februari 2015, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Atut. Hukumannya justru diperberat 3 tahun, dari 4 tahun menjadi 7 tahun penjara. Awal 2021, Atut mengajukan peminjaman kembali ke PK, namun permohonan itu kandas di MA. Remisi. Dalam perjalanannya, Ratu Atut beberapa kali mendapatkan remisi hukuman. Kedua, pada 15 Mei 2022, Atut mendapat remisi dari Hari Raya Idul Fitri 2022
terpidana itu mendapat potongan hukuman 30 hari. Kemudian, dalam rangka hari ulang tahun HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022, Atut kembali mendapat remisi hukuman yaitu 3 bulan. Bebas bersyarat. Ratu Atut akhirnya mendapatkan bebas bersyarat pada hari Selasa tanggal 6 September 2022. Atut bebas dari lapas kelas 2A Tangerang. Bebasnya Atut bersamaan dengan 22 narapidana korupsi lainnya seperti ex-jaksa Pinangki Sirna Malasari, ex-hakim MK Patrialis Akbar, ex-menteri agama Surya Dharma Ali, hingga adik Atut yang dipidana atas kasus yang sama, Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Kendati bebas, Atut masih harus mengikuti program bimbingan yang dilaksanakan oleh Bapas Tangerang hingga 8 Juli 2026. Kepala Bagian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau disingkat Kemenkumham, Rika Priyanti mengatakan status bebas bersyarat Atut bisa dicabut dalam waktu yang ditentukan, yakni hingga 8 Juli 2026. Dia melakukan tindak pidana, pelanggaran umum maupun khusus. Jika hak itu dicabut, Atut harus menjalani masa tahanan yang masih tersisa. Kalau sampai terjadi program hak PB atau pembebasan bersyarat, akan dicabut dan menjalani sisa pidana di dalam lapas, kata Rika kepada Kompas.com. Hingga 8 Juli 2006, Atut harus menjalani wajib lapor. Dia juga dilarang keluar negeri dan keluar kota tanpa izin.